manusia. Pak Alam, Ya. Pak Alam. Ya, silakan Pak. Tanya Pak Yusuf Manubulu, Yesus itu Bapa atau anak Allah? Ya, Pak Bombon dulu bicara lah. Ya, penjelasan dari Pak Yusuf Manabulu tentang Yesus ya sepertinya berbeda ya. Karena saya sudah menjelaskan tadi bagaimana Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham, Musa, dan kepada umat Kristen. Tapi Menurut penjelasan daripada Pak Yusuf itu agak berbeda dengan saya. Mungkin Pak Bombong lebih tahu. Ya, silakan Pak Bombong menjawab pertanyaannya Pak Aditya. Betul, Pak Bombong juga Tuhan kok datang dilahirkan. Nah betul, Pak Yusuf dengan Pak Bombong beda pemahaman ini. Ya. Nah, maksudnya Pak Yusuf bilang Yesus siapa? Maksudnya soal kedatangan yang dipertanyakan oleh Pak Aditya adalah masa Tuhan dilahirkan. Nah, terus Pak Yusuf jawabnya bagaimana? Ya. Yusuf bilang Tuhan dilahirkan oleh manusia katanya tadi. Kalau saya tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu menampakkan diri dalam bentuk 3 orang, menampakkan diri dalam api yang membakar, kemudian Tuhan datang dalam bentuk manusia dengan cara dilahirkan. Tuhan sudah pernah datang dalam bentuk tidak dilahirkan. Makan uang donasi. Jadi silakan Pak Bombong lagi yang menjelaskan bagaimana kalau menurut Pak Bombong. Tidak, saya dengar dulu, saya monitor dulu. Biar Aditya tanya dulu, monitor dulu. Saya Jadi gini Pak Bombong. Ya silakan Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Baik. Gini tadi kronologisnya begini. Tadi kan Pak Yusuf menjelaskan Tuhan yang Pak Yusuf imani sebelum Yesus dilahirkan itu namanya Yahweh, katanya kan seperti itu. Nah setelah Yahweh itu proper name atau generic name? Sebentar dulu Pak Bombong, jangan dipotong. Nah setelah Yahweh ini Bombong pemakan donasi. dilahirkan, Bukan masalah generic name-nya, tetapi dilahirkannya dari manusia. Itu yang utama Pak Bombong. Pak Ibnu, nah sorry terus Pak. menurut Pak Yusuf Sorry, Pak Ibnu. dilahirkan oleh Maria gitu Pak Bombong. Sebentar Mas Aditya, sebentar ya. Pak Ibnu, apakah boleh saya melanjutkan untuk berdiskusi sama Aditya? Sepertinya saya beri kesempatan kepada Pak Bombong Pak, karena Lanjut, Aditya lanjut, sudah Aditya lanjut, menjelaskan. Aditya lanjut. Lanjut Pak Yusuf, Aditya lanjut. oh iya Oke. silakan kalau begitu. Ya jadi seperti itu. Jadi menurut Pak Yusuf tadi Yahweh ini dilahirkan oleh Maria menjadi Yesus gitu loh. Seperti itu Pak Bombong. Nah makanya dari penjelasan Pak Yusuf dengan Pak Bombong ini ada semacam perbedaan yang ku dapat di sini. Gitu. Mas Adit, tidak usah bawa ke orang lain dulu. Kita berdiskusi antara Mas Adit sama saya ya, supaya jelas. Jadi pembicaraannya itu terarah. Tapi usahakan Pak Yusuf Manubulu pada waktu menjawab, mampukah Bapak menjawab tanpa menyerang agamanya orang? Oke, baik. Nah, Baik. tanpa menyalah-nyalahkan Al-Quran. Iya, baik. Silakan Pak, Ya. silakan. Silakan Mas Adit. Duh, itu tadi saya sudah mendapat jawaban dari Pak Yusuf seperti itu tadi kan. Jadi saya tidak perlu menafsir lagi gitu. Udah jelas jawaban Pak Yusuf tadi bahwasanya Tuhan Pak Yusuf sebelum kedatangan Yesus kan Yahweh. Nah setelah itu Yahweh itu datang lagi ke dunia ini melalui perantara Maria, ya kan dilahirkan itu bernama Yesus. Maka namanya sekarang tuh Tuhan Pak Yusuf tuh Yesus lagi, Yesus sudah kan, bukan Yahweh lagi kan, seperti itu penjelasannya. Jadi saya di sini tidak perlu membantah, hanya saja penjelasan versi Pak Bombong agak beda aku dapati seperti itu karena Pak Bombong kemarin Jangan dikaitkan ke yang lain dulu. Kita bahas berdiskusi antara Mas Adit sama saya. Yang Mas Adit mau pertanyakan apa? Tadi kan saya sudah jelaskan. Ya, sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia adalah Yahweh yang sesungguhnya. Nah, Ya, Yahweh itu bukan nama, Yahweh itu gelar. di situ perbedaan antara Yusuf Manubulu dengan saya. Ya. Kalau bagi saya Yahweh itu nama. Karena baru saja saya membuat video ini. Ini yang saya jelaskan kepada penonton bahwa Yahweh nama. Kalau di Al-Quran Allah yang nama.
Kalau di sedikit lagi. Alkitab Sedikit Allah lagi. yang bukan nama. Ya, sedikit lagi Pak Ibnu Kalam. Dan tadi juga Pak Yusuf menjelaskan gini Pak Bombom. Dosa itu yang melakukan perbuatan dosa itu manusia, kan seperti Ya. itu menurut penjelasan Pak Yusuf. Nah, dosa ini dihukum oleh Tuhan. ditanggung Tapi oleh kalau Yesus. menurut Pak Yusuf Manuburu dihukum oleh iblis. Ini bermasalah. Dihukum oleh iblis. Ini yang benar yang mana nih? Menurut Pak Bombom dihukum oleh Tuhan. Jadi Yesus disalib dihukum oleh iblis. Itu bermasalah sekali. Ya betul itu. Gimana ini Pak Bombom? Kalau penjelasan Pak Bombom ini sepakat nggak dengan Pak Yusuf di Pak Bombom ini? Mas Adit, Gimana Pak Bombom? Ya. Mas Adit Ya, masih silakan. mau melanjutkan diskusi dengan saya apa gimana nih? Ya masih lah. Iya, Gitu. oke. Jadi tadi kan saya sudah bilang kalau diskusi sama saya satu orang dulu, ya. Nanti kalau Ya, Mas Adit silakan, mau berdiskusi silakan, Pak. dengan Pak Bombom, Jadi itu kepada Pak nanti. Yusuf Manuburu saya hanya mengungkapkan bahwa saya beda pendapat dengan Bapak. Tanpa berusaha menyalahkan ya, tanpa berusaha menyalahkan. Hanya Ya, nggak apa-apa. beda pendapat ya. Nggak apa-apa Pak Ya, Jan, ya. Oke, jadi kita teruskan Mas Adit. Ya. Yang mau ditanyakan apa lagi Mas Adit? Baik. Tadi kan awalnya itu Pak Yusuf mengatakan kenapa Aditya ini belum tidak berkembang. Kenapa belum terima Yesus? Kan seperti itu poinnya kan. Nah, kenapa saya sampai detik ini itu belum terima Yesus sebagai Tuhan? Karena sudah banyak teman-teman dari Kristen yang saya tanya gitu loh. Termasuk saya tanya ke Pak Bombom hal yang berkaitan dengan konsep ketuhanan, termasuk kepada Pak Yusuf, termasuk saya tanyakan kepada Edis ya, termasuk kepada Walabu. Nah, dari jawaban-jawaban yang saya dapat ini di antara kalian ini ada perbedaan gitu loh. Nah, wajar saja jika kemudian saya ini bingung. Ini yang benar ini yang menjelaskan ini versi mana? Apakah versi Pak Yusuf, versi Pak Bombom, versi Edis atau yang mana gitu loh. Jadi wajar dong saya sebagai orang luar ini tambah bingung gitu loh dapat penjelasan seperti itu. Karena Pak Nggak Bombom usah. juga menjelaskan yang berbeda. Nggak usah bingung Mas Adit, jangan kita gini loh, jangan apologet kalau lagi berdiskusi, jangan Mas Adit itu adu apologet A dengan B dengan C, itu tidak fair. Ya, masing-masing apologet itu punya style, punya cara untuk menyampaikan. Jadi kalau Mas Adit Berarti kalau sedang begitu jawabannya Pak Yusuf Manubulu, ada perbedaan antara Tuhannya apologet yang satu dengan Tuhannya apologet yang lain. Nah, tidak itu Pak, dia. tidak berbeda Pak. Tuhan Ya, itu karena sama. Aditya ini sebenarnya dia mau tahu yang mana apologet yang benar. Ya, Tuhan itu satu. Ya. Ya, Tuhan itu satu. Dari dulu Tuhan itu satu, ya. Orang Jepang, orang Arab, orang India giginya semuanya 16 di bawah, 16 di atas. Itu menunjukkan penciptanya satu. Lubang hidungnya juga 2. Halo Itu Pak, menunjukkan bahwa Tuhan hanya satu. selamat sore Pak Yusuf Manubulu. Atau gini lah, saya satu Silakan. pertanyaan lagi sama Pak Yusuf ya. Satu pertanyaan lagi silakan. Pak Yusuf ya sebelum yang lain. Maaf Jadi Pak, pertanyaan saya Pak Yusuf. saya minta maaf dulu kepada semua yang masuk. Saya bukan apa semacam yang mengatur ya. Saya tidak tahu siapa sebenarnya mengatur ini. Pak Ibnu Kalam, coba kasih saya dulu Pak Ibnu Kalam. Sebentar Ya, dulu Bang, sedikit lagi. silakan. Saya mau tanya ke Pak Yusuf satu lagi Baik, ya. kamar Habis itu raya, saya Pak. pertanyaan. Pertanyaan begini, menurut Pak Yusuf ini yang mencabut nyawa manusia ini siapa? Tuhan atau iblis Pak Yusuf? Itu aja lah. Begini ya Pak, saya itu coba saya jawab dulu Pak ya. Saya jawab dulu. Ya silakan Pak. Tunggu Jadi- Bang. Tunggu Mas, satu-satu ya. Berdiskusi itu satu-satu supaya terarah. Jangan kocar-kacir begini. Iya, iya. Ya, Mas Adit masih mau melanjutkan, silakan Mas Adit. Ya baik, saya melanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya gini. Menurut Pak Yusuf, siapa yang mencabut nyawa manusia? Apakah iblis atau Tuhan? Mengingat saya ini kan dulu pernah nonton di channel YouTube Yusuf Manubulu. Di situ Pak Yusuf Manubulu menjelaskan di channel YouTube-nya itu bahwasanya yang mencabut dosa manusia itu iblis. Nah, apakah benar seperti itu gitu loh? Ya, itu benar, itu menurut firman Tuhan bukan menurut saya.
tapi kalau Bom beda lagi dia menjelaskan kemarin itu saya. Mas Adit, Mas Adit Ya, dari tadi yang saya sudah baca di bilang. Torah juga begitu, bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah Yahweh. Nah, ini yang benar yang mana ini? Mas Bingung. Adit, Ini sebentar. dari tadi saya Bentar, sudah bilang. Aditya, sebentar. Kalau Aditya belum berdiskusi, jangan dibentur-benturkan. Kata Pak Bom begini, kata nggak boleh begitulah. Kau Iya, berdiskusi aja sama Pak. berdiskusi. Ya, ya, ya. Ngapain kau? Ya, betul Kau itu ini Pak mau, Aditya. ini mau Tidak usah menyebut Enggak, nama sebenarnya lain. Aditya ini iya memecah-mecah bela ini, mau Ya, mau kamu membentur-benturkan. ingin Saya mencari. ini- Sorry Saya ini kan teman-teman lagi ya. belajar gitu kan. Gini Lagi loh belajar, Mas saya. Adit, kamu ingin mencari pembelaan tapi kamu adu antara apologet Kristen. Itu tidak fair. Kamu bandingkan saja dengan agama dan kepercayaan yang kamu yakini. Saya kan tadi bertanya, apa kamu sudah ketemu dengan Tuhan yang benar? Nah, kamu lagi berdiskusi sama saya, jangan kamu banding-bandingkan saya sama Edi, sama Pak Bom, sama siapapun. Saya tidak Ya, mau. giliran Aditya menjawab, apakah Aditya sudah tahu Tuhan yang dikenal? Nah, itu Tidak menarik mengatakan. pertanyaannya. Tadi kan bagus ya, awal pertanyaan itu apakah Aditya ini sudah tahu Tuhan yang benar tadi kan? Nah, maka dari itu saya tuh belajar. Saya tanya kepada banyak-banyak teman Kristen gitu kan, dan nanti dari jawaban mereka ini nanti akan saya saring gitu kan, mana kira-kira jawaban yang paling logis kan seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya. Nah, dari apa yang saya tanyakan itu selalu saya mendapati jawaban yang berbeda gitu loh, ya kan? Jadi wajar jika kemudian sampai detik ini saya tuh tetap beragama Islam kan seperti itu. Kutanya Bom kemarin siapa yang mencabut nyawa manusia? Tuhan Yahweh, kata Pak Bom. Giliran aku tanya Pak Yusuf, iblis. Giliran saya tanya Pak Ibnu Kalam, Tuhan Yahweh. Ini yang benar yang mana gitu loh. Wajar kan saya sebagai orang luar ini bingung kan kayak gitu. Oke. Jadi gini Aditya, berarti kau mau mengenal. Gini sebentar Aditya, sebentar. Jadi kau mau mengenal Tuhan itu menurut manusia gitu loh. Jadi kau tanya Pak Bom begini, kau tanya Edis begini. Jadi kau mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Ya itu namanya belajar bang, kan kita harus belajar dulu. Masa kita harus imani aja tanpa Enggak, sekarang gini loh. Kalau kau mau mengenal firman Tuhan yang baik, baca Alkitab. Jangan kau berdasarkan manusia. Kalau Pak Bom mengatakan begini, Pak Yusuf mengatakan begini, Pak Edis mengatakan begini, kamu mau gimana? Ya kamu kan ada Alkitab. Alkitab aja kau baca. Berdasarkan Alkitab itulah kau minta kepada Tuhan, minta dibimbing Roh Kudus. Gitu loh. Jangan kau mengandalkan dirimu kepada manusia. Artinya kalau kau mengandalkan dirimu kepada manusia, artinya kau sama dengan Yeremia 7:17 ayat 5 dan 7 itu. Jangan andalkan manusia, andalkanlah Tuhan gitu loh. Kalau kau ingin mengenal Tuhan, ya minta bimbing Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Kalau kau memang benar-benar Tuhan, bimbing saya. Saya baca Alkitab ini, udah selesai. Kau tanya-tanya orang semua, kau tanya Allah sana sini. Begini ya. Kalau memang seperti itu yang Anda maksud, agar bagaimana kita mengenal Tuhan, terus bagaimana dengan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Bom seperti semalam gitu kan? Pak Bom semalam kan dia lab gitu kan, membuat tema yang ingin belajar atau yang ingin bertanya tentang kekristenan silakan naik ke Pak Bom, kan seperti itu. Nah, banyak yang naik di situ kan. Sebentar gini Aditya, sebentar. Dengar dulu saya. Saya dulu ya, pertama, saya dulu tidak tahu apa itu oneness. Saya tidak tahu itu saksi Jehovah. Tapi setelah saya baca Alkitab, ya, saya mengerti, ya, paham saya, apa yang diterangkan Pak Bom, apa yang diterangkan ini, apa yang diterangkan oleh si Malikil, dari situ saya udah mengerti, berarti ini yang benar. Karena apa? Karena berdasarkan Alkitab gitu loh. Paham nggak sampai di situ? Jadi dari situ kita punya analisa. Oh gini, kalau oneness mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ini sudah bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab gitu loh. Paham nggak sampai di situ? Jadi kita bisa menganalisa. Oke lah, Ya. anggap saja. Sebelumnya saya sampaikan dulu begini Pak Aditya. Jadi pada waktu saya membuka live ini, saya membahas kitab Ulangan 10 ayat ke-17. Ya, sebab Yahweh Elohimmu dialah Elohim di atas
segala ilah-ilah dan Tuhan segala Tuhan. Jadi kalau saya baca di dalam terjemahan baru, sebab Tuhan maksudnya Yahweh, Allah mula Allah, ya, dari segala Allah. Jadi menurut Taurat, Yahweh itu adalah Allah yang tertinggi dari Allah-Allah yang lain. Bisakah apa Aditya membantah persoalan ini? Masalahnya di Taurat ini tertulis bahwa Yahweh adalah Allah dari Allah-Allah lain atau Allah yang tertinggi. Oke. Ya, silahkan Pak Oke, Aditya. menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Rabi, menarik ya, karena memang saya ini kan masih dalam tahap belajar gitu kan, makanya jujur saya juga belum saya tidak punya Roh Kudus, makanya di sini saya harus belajar kan, belajar ke Pak Bombom, belajar ke Pak Ibnu Kalam, belajar ke Pak Yusuf Bulu kan seperti itu. Maka di sini saya tuh muncul pertanyaan itu begini, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri atau gimana gitu jawabannya? Bisa nggak kira-kira Pak Yusuf menjelaskan apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri atau bukan? Aku barang-barang dari pasangan. Ya, saya sering membahas juga persoalan itu ya. Tapi akhirnya saya lebih suka kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya kira-kira gimana tuh jawabannya? Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Ya, yang Atau pertama-tama berbeda? yang penting, yang perlu diketahui bahwa tidak ada istilah Allah dan Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ada di Perjanjian Lama itu adalah Adonai dengan Elohim. Yang ada di Perjanjian Baru adalah Kurios dengan Theos. Yesus di Perjanjian Baru adalah Kurios. Kenapa Yesus bisa menjadi Tuhan? Karena kalau Kurios dibawa ke Perjanjian Lama, dia adalah Adonai, Adon. Dan penjelasan tentang Adon di Perjanjian Lama menurut terjemahan Septuaginta itu harus Tuhan. Karena yang Adon ini yang disembah. Istilah Adon ini yang digunakan untuk penyembahan. Menyembah kepada Adon. Adonai Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai itu yang Allahmu. Adonai itu satu ehad, dan ehad itu bukan satu begini, ehad itu kesatuan atau tauhid, bukan wahid. Bukan wahid. Begitu penjelasan saya. Mungkin ada umat Kristen, orang Kristen bisa lebih menjelaskan. Silakan. Pak Bombom. Gimana Pak Bombom? Maksud bicara lah Pak Bombom. Pak Bombom ini jangan takut sama Yusuf. Kalau di debat channelnya beda pula mau jelaskan. Apakah Ini gimana saya nih, masih Pak Bombom? diizinkan Pak Ibnu untuk berdiskusi sama Mas Adit? Ya, bukan saya pengendalinya ini, pendata siapa yang mengendalikan ini Iya. live. Ya, silakan saja Pak, silakan. Ya, ini kan roomnya Pak Ibnu ya, makanya Ya, saya tapi tidak ada setelannya di sini siapa-siapa yang boleh saya klik dia punya mic. Ya, enggak Oke, saya jadi diam. Bapak masih izinkan ya saya berdiskusi Ya, silakan. Masih izinkan semua Pak, adil, saya berusaha adil. Oke, silakan Mas Adit, apa yang Anda masih bingung dan Anda mau tanyakan? Ya baik, ya itu tadi pertanyaan yang kedua itu tadi ya. Pertanyaan itu sederhana sih. Ini kan berkaitan sesuatu yang paling fundamental dalam beragama, yakni berkaitan dengan konsep ketuhanan. Itu penekanannya di situ. Nah maka pertanyaannya seperti ini. Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri atau bukan? Itu aja sih pertanyaan saya. Kira-kira bisa nggak Pak Yusuf menjelaskan? Silakan. Ya, Tuhan Yesus itu, jadi Tuhan itu dia memfungsikan dirinya menjadi 3 fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Ya, Tuhan itu esa, dia memfungsikan diri menjadi 3 fungsi, bukan menjadi 3 pribadi. Ya, karena kalau 3 pribadi bisa beda-beda, bisa ribut, itu bisa bertengkar kalau 3 pribadi. Ya, jadi Tuhan itu memfungsikan diri menjadi 3 fungsi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan kalau masih ada yang Mas Adit masih mau bertanya, masih bingung.
Ya, saya rasa belum terjawab. Langsung tegas saja jawaban. Apakah Yesus ini Ya, dia adalah memfungsikan diri sebagai 3 fungsi. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus juga ya Tuhan Yesus itu sendiri. Sekarang pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, apakah di mana Bapa itu? Karena Pak Yusuf mana belum memahami Yesus sebagai Bapa, berarti apakah Bapa yang disalib? Itu Pak tetap. Jadi hanya memfungsikan diri menjadi 3 fungsi. Fungsi Bapa itu tetap ada. Ya. Berarti Fungsi pribadi Bapa, Bapak ada, karena Bapak mengatakan Bapak tetap ada. fungsi Bapa, Pak. Oh, fungsi tugas Bapak. Ya. Fungsi ya. Kalau 3 pribadi itu bisa repot, Pak. Berarti Tuhan itu ada 3. Iya, betul. Memang Tuhan cenderung kita memahami Tuhan itu 3 kalau kita Trinitarian. Iya, Apalagi kalau kan kita dikatakan menganggap- ada 3 pribadi yang berbeda. Iya, kalau kita menganggap 3 pribadi, itu berarti Tuhan itu ada 3. Ya, cenderung orang ke situ. 3 pribadi yang berbeda, Makanya tapi saya- jangan dipisahkan. Ya, ini saya jelaskan menurut firman. Tapi Iya, kalau iya. ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Silakan aja Anda pahami apa yang Anda yakini. Ya, 3 fungsi. 3 Ya. fungsi. Oke, Bapa, silakan. Roh Kudus, dan Roh Kudus. Gini Pak Ibnu Kalam, tadi kan dari jawaban Pak Yusuf ini begini. Waalaikumsalam, ya silakan. Apakah roh Yesus itu adalah roh manusia atau roh Allah? Ya, apakah Yesus ini daging manusia atau daging dari surga? Jadi muncul pertanyaan seperti itu Pak Yusuf dari penjelasan Pak Yusuf itu tadi gitu loh. Karena Pak Yusuf di situ mengatakan hanya beda fungsinya, kan seperti itu. Bisa nggak Pak Yusuf menjelaskan itu? Apakah Iya, makanya dengar- roh Yesus ini adalah roh manusia atau roh Allah? Ya silakan. Makanya Mas Adi dengar baik-baik ya. Kenapa Tuhan memfungsikan diri menjadi 3? Karena yang berdosa itu manusia. Maka yang harus membayar dosa itu adalah manusia itu juga. Karena Tuhan sayang kepada manusia, makanya dia menggantikan posisi kita, dia harus menjadi manusia. Dialah yang harus membayar dosa. Kalau dia tidak memfungsikan diri sebagai anak, turun menjadi manusia, dia tidak bisa membayar dosa karena yang berdosa itu manusia. Yang bersalah itu manusia, maka dia harus turun menjadi manusia. Itu namanya fungsi kedua. Ya, setelah dia menyelesaikan penebusan, maka fungsi ketiga itu harus datang. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang sudah ditebus. Karena manusia ini pada dasarnya terlalu lemah. Manusia tidak berdaya menghadapi kuasa dosa, kuasa kegelapan. Maka dia fungsi ketiga itu harus turun, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai manusia, untuk memberikan kekuatan ilahi kepada manusia, supaya manusia pada waktu berhadapan dengan kuasa jahat, kuasa kegelapan, manusia memiliki kekuatan yang cukup sehingga bisa berkemenangan. Itulah yang dikatakan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu nantikan janji Bapa supaya kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Makanya murid-murid rasul-rasul itu mereka menunggu, mereka berdoa selama 10 hari sampai Tuhan mengutus rohnya turun kepada rasul-rasul, barulah di situ mereka mulai bergerak. Karena kalau mereka bergerak tanpa Roh Kudus, itu hanya kekuatan manusia. Ya, jangankan berhadapan dengan roh jahat, jangankan berhadapan dengan jin, Liliput saja Petrus tidak bisa mungkin menang. Karena roh jahat ini punya power lebih kuat daripada manusia. Makanya harus datang Roh Kudus, fungsi ketiga itu. Begitu Mas Adit. Mas Adit. Ya, Mas Adit lagi tertutup dia punya mic. Mas Adit sudah jelas? Ya, selamat sore, selamat sore. Mas Adit. Ya, Mas. Selamat sore. Lagi Bu. Iya. Ya, silakan yang lain kalau ada yang lain yang mau menjelaskan, Pak. Silakan.
Selamat sore. Apa yang Halo. Ya, apa selamat yang sore. perlu kita jelaskan? Saya mau bertanya sama Pak Yunus. Pak Yusuf Manukulu. Pak Yusuf, Ya. tujuan Dulu Pak Ibnu Kalam, saya ada Tuhan. tamu Pak Ibnu Kalam, lanjut dulu. Ya, Pak Aditya istirahat saja dulu, mendengarkan saja dulu penjelasan karena saya yakin Pak Aditya tetap yakin dengan ajaran Islam. Ya. Jadi penjelasan daripada Pak Yusuf belum mampu mempengaruhi Pak Aditya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Ya, enggak apa-apa. Ya. Pak Yusuf. Pak Ya, Yusuf, silakan. mau Silakan. bertanya saya bisa? Boleh? Ya, silakan Pak. Jadi saya begini mau bertanya. Ya. Jadi saya mau bertanya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu sebenarnya untuk diserahkan atau untuk supaya manusia itu kembali ke jalannya ya Tuhan, jalan yang benar. Karena saya melihat begini, sebelum Yesus disalibkan ada orang yang bertobat dan Yesus sendiri mengatakan dosamu telah diampuni. Otomatis orang yang bertobat pada waktu itu tanpa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, dia sudah selamat. Nah, pertanyaan saya, apakah melalui penyaliban itu baru bisa orang dikatakan selamat? Sedangkan sudah ada yang selamat sebelum penyaliban itu. Sepertinya dikatakan Edis, penyaliban itu bukan rencana Allah, tetapi rencana iblis. Ya. Seandainya pada waktu itu orang-orang pada waktu itu percaya kepada Yesus, otomatis Yesus tidak perlu salibkan. Jadi menurut saya pengorbanan ini bagaimana? Penebusannya bagaimana? Sebentar dulu, saya potong dulu Bang Sonadil ya. Kau kan jangan bawa Edi di apa ini. Tidak. Kalian Iya, ini iya, betul. kenapa ya kalian ini selalu membawa-bawa Tidak, apologet yang makanya lain? begini dulu, dengar dulu saya Pak. Enggak, itu gini loh, kalau berdiskusi jangan bawa pendapat orang lain ke room ini gitu loh. Kalian itu Tidak, dari dulu maksud gitu saya loh. dengar saya dulu Pak. Maksud saya ada benarnya. Enggak, gini loh, sebentar, Tunggu sebentar, dulu, sebentar dengar ya. saya dulu Pak. Kau kan Dengar harus dulu saya, gini Pak. loh. Kalau nanti si Edi dibawa ke sini, padahal kan pemahamanmu dengan pemahaman Edis kan beda. Jadi maksud saya, Tidak. apapun Dengar dulu saya. pendapat Nah. yang lain, jangan bawa ke room-room ini. Kau bertanya ke Pak Yusuf, tanya aja, nggak usah bawa-bawa orang lain gitu loh. Oke, dengar saya dulu. Masalahnya begini, apa yang ditanyakan sama yang di pernyataan Edis itu, saya lihat ada benarnya. Ya terserah Dikit kau, tapi jangan bawa ke room Iya. ini. Itu maksud saya. Tanya aja apa mas yang kau tanya sama Pak Manubulu, tanya aja gitu maksud saya. Jangan bawa-bawa orang lain Oke, gitu. oke. Ya. Oke. Ya, Ya, pertanyaan saya tadi itu. Pak. Jadi silakan Pak Yusuf Manubulu Pertanyaan menjawab pertanyaan itu. Tanpa menggunakan Edis, tanpa menggunakan nama Edis. Ya, oke. Tanpa Edis lah. Oke. Ya. Iya betul. Jadi pertanyaan itu jangan melibatkan orang lain. Jadi kita kalau masuk di satu room, kita berdiskusi yang ada di situ. Jangan kita kaitkan dengan ini, dengan itu. Itu berdiskusinya nanti jadi kacau. Ya. Jadi bertanyalah. Ya, kalau kalian tidak yakin dengan penjelasan saya atau penjelasan hamba Tuhan yang lain, ya tidak usah dipegang, tidak usah diterima. Begitu cara berdiskusi ya. Tapi kalau kalian yakin, kalian pegang itu. Baik, Pak, ya. Gitu. Ya. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan? Yang spesifik ya Sudah bisa supaya dijawab pertanyaan saya tadi? ya tadi pertanyaannya saya lihat terlalu banyak ya. Yang spesifik aja apa yang mau ditanyakan? Begini pertanyaan saya kasih saya. Ya, oke. Pertanyaan Tidak usah saya, menyebut nama orang, Pak. Tidak usah menyebut nama nanti orang. Silakan dengan bertanya. pengorban? Iya. Siap. Apakah nanti pengorbanan Yesus di kayu salib baru bisa orang selamat atau nanti bertobat? Karena sebelumnya kan ada yang sudah bertobat dan selamat. Begitu. Ya. Semua orang diselamatkan oleh karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
termasuk orang yang di kayu salib itu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itulah yang bisa menyelamatkan dia. Makanya dia berkata, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai Raja. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan itu adalah untuk menebus dosanya. Ya, kalau dia melihat keadaan Tuhan Yesus itu sedang sekarat, ya, sedang menderita. Tuhan Yesus itu sedang tidak berdaya. Siapa yang mau percaya kepada orang seperti itu? Tapi karena dia punya iman, dia tahu bahwa inilah proses penyelamatan manusia. Makanya dia berkata dengan begitu percaya, ya, bahwa Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itulah yang membuat dia diselamatkan, ya. Jadi jangan diputarbalikan bahwa keselamatan itu bisa datang karena bertobat. Dia bertobat di dalam Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu menghapus dosanya, makanya dia tahu, dia berkata, ingatlah akan aku. Begitu. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Maksudnya Pak yang bertanya ini begini Pak Yusuf. Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa tanpa disalib. Jadi saya begitu pertanyaan saya. Jadi boleh jadi tidak perlu ada penyaliban itu. Iya. Karena sebelum disalib, kalau orang sudah mampu berkuasa mengampuni dosa orang. Oke, saya jawab ya. Jadi begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya. Lalu terus kenapa bisa pengampunan yang sebelumnya itu bisa terjadi? Itu pengampunan itu karena Tuhan melakukan proses penumpahan darah di kayu salib. Tunggu dulu Pak, sebelum Yesus disalib, ada perempuan sundal pada waktu itu bertobat dan dia diselamatkan. Iya. Atau dia diampuni. Gini, kita itu harus diampuni. Tuhan itu gini, saya jelaskan ya. Tuhan itu dia di masa lampau, Tuhan hari ini, dan dia Tuhan di masa depan. Ya, kenapa? Sekarang coba kita ini, kenapa kita yakin bahwa kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus? Ya, karena apa? Karena ada penumpahan darah. Kita ini, kuasa darah Tuhan itu dia mampu menjangkau di masa depan dan dia juga mampu menjangkau di masa sebelumnya. Ya, itu yang kita harus pahami. Musa berkata, dia menganggap satu penghinaan hidup bermewah-mewah di Mesir dibandingkan dengan Kristus yang adalah juru selamatnya. Dia melihat, jadi kuasa darah Tuhan itu sudah menjangkau sebelumnya. Kuasa darah Tuhan juga menjangkau sesudahnya. Ya, kuasa darah Tuhan itu sempurna karena dia Tuhan. Makanya kuasa darah Tuhan itu menjangkau sampai ke zaman Adam dan Hawa. Makanya kenapa Habel itu harus menumpahkan darah? Karena itu berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Itu, ya. Jadi darah itu harus ditumpahkan untuk memulihkan, untuk membasuh dosa manusia. Ya. Tanpa penumpahan darah itu tidak mungkin bisa terjadi pengampunan dosa. Jadi kuasa darah Tuhan itu menjangkau sebelumnya. Jadi makanya di dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi Tuhan yang sama di tahun 2026, Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama di zaman Adam dan Hawa. Begitu. Ya, saya rasa cukup dulu Pak Yusuf Manubulu karena ini sudah menjelang maghrib ya.
Ya, baik. Saya mau tutup ini, saya punya live. Ya, oke, Pak. Ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Yusuf Manubulu atas penjelasannya. Bagaimanapun saya sudah pernah mengatakan di media sosial bahwa orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab dibanding dengan saya. Ya, itu. Orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab dibanding dengan saya, termasuk Pak Bombong yang lebih tahu Alkitab dibanding dengan saya. Adapun yang saya sampaikan itu adalah hasil dari membaca Alkitab. Dan tadi ini sebelum saya live ini atau awal live ini saya menjelaskan kitab Ulangan 10 ayat ke-17. Bagi saya ayat ini luar biasa karena Yahweh menyatakan diri sebagai Allah yang paling Allah di antara para Allah-Allah lain. Ya. Pak Ibnu, sorry Pak, saya tambahkan sedikit ya sebelum saya akhiri. Ya, Jadi silakan, begini Pak. teman-teman ya, jangan kita membanding-bandingkan atau mengait-ngaitkan ya. Oh, menurut pendapat si A begini, menurut kita ini dalam berdiskusi, dengar saja penjelasannya. Kalau kalian tidak yakin, tidak usah diterima. Ya, Kalau betul. kalian yakin, ambil. Ya. Ya, saya tidak pernah memaksakan apa yang saya jelaskan itu kalian harus terima. Itu hak masing-masing gitu loh. Ya. Ya, silakan. Jadi berdiskusi yang sehat itu seperti itu. Ya. Ya. Jadi kita masing-masing, Pak Ibnu menjelaskan, saya menjelaskan, yang lain menjelaskan. Silakan kalau kalian yakin ambil itu. Kalau kalian tidak yakin, tidak usah, dibuang aja, ya. Oke Pak Ibnu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Sebentar Pak Yusuf. Pak Pendeta Yusuf, sebentar. Saya mau tutup. Saya yang mau tutup. Sebentar aja. Satu menit. Baik. Oh, iya. Pak Yusuf, Kalau kapan-kapan saya nanti tambahkan diskusi dengan beberapa saya ya. menit. Kita berdua Silakan diskusi ya. beberapa Kalau menit. bisa ya. Silakan beberapa menit. Enggak, saya mau undang Pak Yusuf untuk diskusi sama saya. Jangan lari Pak Yusuf. Kau pengajar aneh itu, ya. Jadi Pak Ibnu nanti kasih saya waktu atau Ditya kasih diskusi sama Pak Yusuf ya. Teman-teman Ya. Kristen yang di bawah nonton, minta maaf ya. Itu Pak Yusuf punya pengajaran itu salah ya. Itu Ya, bukan saya sudah pengajar sampaikan seorang juga pengajar tadi ya. bahwa ada perbedaan penjelasan Pak Yusuf. Itu dan saya. bukan perbedaan, itu pengajaran bidat ya, bidat ya. Oh, kalau situ. Saya katakan itu bidat ya. Bidat. Ya. Nanti kemana ya? Kemana kau ada di mana saya tetap kejar kau. Itu nggak boleh ya. Itu bukan ajaran Kristen. Jadi Bapak punya pertanyaan tadi apa? Yohanes 8 ya, ayat 1 sampai 6 ya. Yang Yesus mengampuni ya. Kenapa tanpa ada penyaliban itu kan? Pertanyaannya. Ya, ada yang bertanya Ya. seperti itu. Ya. Yesus itu adalah Sang Firman, pribadi kedua Sang Firman. Yesus punya otoritas dalam Lukas 23 ayat 43. Yesus punya otoritas yang mengampuni dosa. Itu aja jawabannya gampang kok, karena dia Allah, ya. Dia Allah. Di dalam kitab Ibrani ya 9 ayat 22, di sini tertulis begini, ingat ya, Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 22 kan di sini tertulis, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu betul. Di sini kan tidak bilang semua, betul nggak? Semua. Kalau kata semua berarti tidak ada terkecuali. Tapi di sini kan hampir, ya, hampir segala sesuatu. Berarti ada otoritas dari Yesus sendiri yang mengampuni. Ya, contoh seorang wanita yang sembuh pendarahan ya di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Wanita yang pendarahan itu, ya, dia sembuh. Malah memegang jubahnya saja. Dia punya jumbai langsung sembuh. Jumbai, ya. Kemudian perempuan yang melakukan dosa, termasuk Maria Magdalena, itu dosanya diampuni. Jadi ada beberapa orang yang dosanya diampuni, itu otoritas dari Yesus sendiri. Itu benar itu, oke? Ya tidak ada masalah kok, itu otoritas Tuhan di Alkitab sesuai Biblika. Jadi jangan ditanya putar-putar kayak tadi lama-lama. Itu namanya putar-putar baling-baling. Gak usah putar-putar. Kalau nggak tahu, nggak pernah sekolah, nggak usah bicara. Ya, nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong. Bikin orang Islam pusing saja. Oke, Pak Ibnu Kalam, saya permisi ya. Nanti teman-teman Islam, saya lagi live di Pabong 04. Silakan naik